Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Kusnati Zulfa, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Gaya, kelas akuntansi semester 3. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Muhammad Darin Anwar dengan NIM 21441890, Ilham Rahmawan 21441841, Zaskia Zaharani 21441885, Takesha Belda Tirta 21441893, Anissa Nur Febrianti 21441909. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi kalkulasi biaya proses. Untuk selanjutnya, untuk pemaparan materi, untuk teman saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pengertian kalkulasi biaya proses adalah perhitungan atau perincian biaya terhadap sumber daya ekonomis yang diukur dalam satuan yang uang untuk menentukan jumlah biaya dari unit-unit yang diproduksi dalam satu periode. Kalkulasi biaya proses mengakumulasi biaya per departemen untuk suatu periode waktu dan mengalokasikan biaya tersebut di antara produk yang diproses selama periode berjalan. Kalkulasi biaya proses mengetahui biaya setiap job atau pekerjaan lebih besar daripada biaya tambahan yang dikeluarkan jika menggunakan sistem kalkulasi biaya pesanan. Sedangkan proses costing atau biaya proses adalah suatu metode yang mampu mengidentifikasi berbagai biaya spesifik yang terdapat di dalam komponen biaya produksi untuk setiap proses pengolahan bahan baku menjadi suatu produk jadi. Dengan nilai produk costing yang sudah diketahui, maka pihak perusahaan akan lebih mudah dalam mengambil keputusan. Proses costing memiliki tujuan untuk menghitung biaya per unit produk, masuk di dalamnya biaya bahan baku, overhead perusahaan, dan juga tenaga kerja. Karakteristik perhitungan proses costing: yang pertama, aktivitas produk bersifat terus-menerus. Yang kedua, produksi bersifat massal dengan tujuan mengisi persediaan yang siap dijual. Yang ketiga, produk yang dihasilkan dalam suatu departemen atau pusat biaya relatif homogen dan berdasarkan standar. Yang keempat, biaya dibebankan ke setiap unit dengan membagi total biaya yang dibebankan ke pusat biaya dengan total unit yang diproduksi. Yang kelima, pengumpulan biaya dilakukan berdasarkan periode tertentu. Berikut beberapa manfaat dilakukannya perhitungan biaya proses. Yang pertama, mengelola inventaris. Yang kedua, memantau margin keuntungan. Yang ketiga, menciptakan keragaman dalam pelaporan. Yang selanjutnya ada analisis persediaan. Tahapan pertama dalam menghitung proses costing adalah dengan menganalisa persediaan dan arus biaya persediaan, yang dimana pihak perusahaan bisa menentukan biaya setiap proses produksi dengan cara menentukan jumlah persediaan pada awal periode dan jumlah yang bisa diselesaikan dan jumlah persediaan yang tersisa dalam kurun waktu periode akuntansi. Yang kedua ada konversi biaya persediaan. Tahap kedua dalam menghitung proses costing adalah dengan cara mengubah setiap persediaan dalam proses pada akhir periode akuntansi menjadi satu unit yang sama. Yang ketiga, hitung biaya yang berlaku. Selanjutnya adalah dengan menghitung total biaya. Jumlah ini lalu diterapkan antara persediaan yang sudah selesai dan persediaan yang tersisa dalam proses. Biaya produksi tidak langsung ini mencakup biaya persediaan pada periode awal dan juga biaya yang sudah dijumlahkan selama periode tersebut berlangsung. Yang keempat, hitung biaya per unit. Setelah berhasil menghitung seluruh biaya yang terkait dengan proses costing, untuk menghitung persediaan lengkap dan proses, selanjutnya adalah menghitung biaya per unit, termasuk di dalam unit yang sudah selesai dan setara dengan unit yang sudah selesai pada akhir periode akuntansi berjalan. Yang kelima, menentukan biaya untuk produk yang sudah selesai dan masih setengah proses.
Dalam tahap ini, perusahaan harus bisa memisahkan biaya dengan mengalokasikan jumlah yang sesuai pada jumlah produk yang selesai serta pada persediaan yang dianggap masih dalam proses pada akhir periode akuntansi. Yang selanjutnya ada perhitungan biaya proses atau proses costing. Penentuan biaya proses adalah suatu metode di mana bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik dibebankan ke pusat biaya atau departemen. Biaya yang dibebankan ke setiap unit produk yang dihasilkan ditentukan dengan membagi total biaya yang dibebankan ke pusat biaya dengan jumlah unit yang diproduksi pada pusat biaya yang bersangkutan. Karakteristik penentuan biaya proses. Yang pertama, aktivitas produksi bersifat terus-menerus. Yang kedua, produksi bersifat massa dengan tujuan mengisi persediaan yang siap untuk dijual. Yang ketiga, produk yang dihasilkan dalam suatu departemen atau pusat biaya relatif homogen dan berdasarkan standar. Yang keempat, biaya dibebankan ke setiap unit dengan membagi total biaya yang dibebankan ke pusat biaya dengan total unit yang diproduksi. Yang kelima, pengumpulan biaya dilakukan berdasarkan periode waktu tertentu. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Prof. Selanjutnya yaitu ekuivalen unit dalam penentuan biaya proses. Unit ekuivalen produksi atau ekuivalen produksi adalah penyetaraan produk dalam proses tersebut menjadi produk jadi. Terdapat dua metode aliran biaya untuk mengkalkulasi biaya produksi produk dalam proses. Perhitungan unit ekuivalen yaitu yang pertama, aliran biaya rata-rata tertimbang. Rumusnya, produk selesai ditambah dalam kurung PDP akhir dikali tingkat penyelesaian. Yang kedua, aliran biaya FIFO. Rumusnya, produk selesai ditambah dalam kurung PDP akhir dikali tingkat penyelesaian dikurangi dalam kurung PDP awal dikali tingkat penyelesaian. Nah, selanjutnya yaitu metode rata-rata tertimbang. Dalam metode ini, jumlah harga pokok dalam proses awal ditambahkan dengan biaya produksi yang dikeluarkan periode sekarang dibagi dengan unit ekuivalensi produk untuk menghasilkan harga pokok rata-rata tertimbang. Harga pokok produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama merupakan harga pokok kumulatif, yaitu merupakan penjumlahan harga pokok dari departemen 1 ditambahkan dengan departemen berikutnya yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu kalkulasi metode FIFO. Dalam metode ini, biaya persediaan awal barang dalam proses dipisahkan dari biaya yang ditambahkan pada periode berjalan dan tidak dirata-ratakan dengan biaya tambahan baru. Metode ini menghasilkan dua angka biaya per unit, yaitu persediaan awal barang dalam proses yang diselesaikan dan unit yang dimulai dan diselesaikan dalam periode yang sama. Yang selanjutnya, biaya persediaan awal barang dalam proses dicantumkan sebagai satu angka terpisah. Biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan unit persediaan awal ditambahkan ke biaya tadi. Jumlah kedua biaya ini kemudian ditransfer ke departemen berikutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan yaitu mengenai contoh soal. PT Berdikari mempunyai data sebagai berikut. Persediaan awal PDB yaitu 1000 unit dengan tingkat penyelesaian 100% bahan baku dan 80% biaya konversi. Selanjutnya produk masuk proses yaitu 38.200 unit. Produk selesai ditransfer 38.000 unit. Persediaan akhir PDB yaitu 1.200 unit dengan tingkat penyelesaian 80% bahan baku dan 75 biaya konversi. Diminta hitung unit ekuivalen produk menggunakan aliran biaya rata-rata tertimbang dan aliran biaya FIFO.
Baik, saya akan melanjutkan yaitu mengenai contoh soal. PT Berdikari mempunyai data sebagai berikut. Persediaan awal PDP yaitu 1000 unit dengan tingkat penyelesaian 100% bahan baku dan 80% biaya konversi. Produk masuk proses yaitu 38.200 unit. Produk selesai ditransfer 38.000 unit. Persediaan akhir PDP yaitu 1.200 unit dengan tingkat penyelesaian 80% bahan baku dan 75% biaya konversi. Diminta hitung unit ekuivalen produksi menggunakan aliran biaya rata-rata tertimbang dan aliran biaya FIFO. Yang pertama yaitu menggunakan aliran biaya rata-rata. Rumusnya, produk selesai ditambah PDP akhir dikalikan dengan tingkat penyelesaian. Produk selesai bahan baku 38.000 unit, biaya konversi 38.000 unit. Untuk PDP akhir yang pertama 1.200 dikalikan 80% yaitu 960 unit. Yang selanjutnya 1.200 dikalikan 75% yaitu 900 unit. Untuk unit ekuivalen produksi yaitu 38.000 ditambah 960 yaitu 38.960 unit. Untuk biaya konversi yaitu 38.900 unit. Atau bahan baku 38.000 unit ditambah 1.200 dikalikan 80% yaitu 38.960 unit. Untuk biaya konversi 38.000 unit ditambah 1.200 dikalikan 75% yaitu 38.900 unit. Selanjutnya menggunakan aliran biaya FIFO. Untuk rumusnya yaitu produk selesai ditambah PDP akhir dikalikan tingkat penyelesaian dikurangi PDP awal dikalikan tingkat penyelesaian. Untuk produk selesai bahan baku 38.000 unit dan biaya konversi 38.000 unit. Untuk PDP akhir 1.200 dikalikan 80% yaitu 960 unit. Yang selanjutnya 1.200 dikalikan 75% yaitu 900 unit. Untuk PDP awal 1.000 dikalikan 100% yaitu 1.000 unit dan 1.000 dikalikan 80% yaitu 800 unit. Untuk unit ekuivalen produksi yaitu 37.960 unit dan untuk biaya konversinya 38.100 unit. Atau untuk bahan baku 38.000 unit ditambah 1.200 dikalikan 80% dikurangi 1.000 dikalikan 100% yaitu 37.960 unit. Untuk biaya konversi 38.000 unit ditambah 1.200 dikalikan 75% dikurangi 1.000 dikalikan 80% yaitu 38.100 unit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, untuk selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu dapat disimpulkan bahwa kalkulasi biaya proses digunakan untuk barang-barang yang diproduksi melalui pemrosesan yang berkesinambungan atau melalui proses produksi massal seperti produksi plastik, minyak bumi, tekstil, baja gandum, dan gula. Biaya produksi langsung terdiri atas biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya produksi tidak langsung disebut dengan istilah biaya overhead pabrik. Biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditetapkan di muka. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.